Savior, oh my soul. I confide in you through all my doubt. Selamat sore saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Pergumulan bukan masa di mana Tuhan itu meninggalkan kita, tetapi masa di mana Tuhan menunjukkan kesetiaannya. Pada kesempatan sore hari ini, kita kembali akan merenungkan satu bagian firman Tuhan yang terambil dari kitab Nabi Habakuk. Mari sebelum kita masuk ke dalam renungan firman Tuhan pada kesempatan sore hari ini, kita masing-masing merendahkan hati kita, diri kita di hadapan Tuhan. Kita bersatu hati di dalam doa. Bapa di dalam kerajaan surga, segala puji syukur kami berikan kepadamu ya Tuhan. Pada kesempatan sore hari ini kembali kami ingin belajar satu bagian firman Tuhan. Kami kembali ingin merenungkan firman Tuhan yang menjadi satu kekuatan landasan di dalam hidup setiap kami. Kami sadar bahwa hidup kami tidak pernah lepas dari pergumulan, dan itu menjadi satu bagian dari babak kehidupan kami masing-masing. Kami menyerahkan Tuhan renungan firman Tuhan pada kesempatan sore hari ini ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tema renungan kita pada sore hari ini adalah pengharapan di tengah penderitaan. Kita bersama-sama akan merenungkan satu bagian firman Tuhan yang terambil dari kitab Habakuk pasal yang ketiga ayat 16 sampai dengan 19. Firman Tuhan berbunyi demikian. Habakuk 3 ayat 16 sampai 19. Ketika aku mendengarnya, gemetarlah hatiku mendengar bunyinya. Menggigilah bibirku, tulang-tulangku seakan-akan kemasukan sengal, dan aku gemetar di tempat aku berdiri. Namun dengan tenang akan kunantikan hari kesusahan yang akan mendatangi bangsa yang bergerombolan menyerang kami. 17. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kami domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Allah Tuhanku itu kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pergumulan dapat dikatakan menjadi satu bagian dari babak kehidupan kita sebagai manusia. Selain tentunya ada sukacita, canda tawa yang mewarnai kehidupan kita. Kehidupan manusia kapanpun tidak akan pernah terlepas dari pergumulan dan masalah. Kita tahu sampai saat ini kita terus diperhadapkan pada pandemi COVID-19, dan ini menjadi satu pergumulan di hampir semua negara di dunia, termasuk di Indonesia ini. Dan kita tahu sampai dengan hari ini angkanya masih tetap cukup tinggi. Karena pandemi ini banyak orang mengalami kesulitan ekonomi, tidak sedikit mereka mengalami kehilangan pekerjaan mereka. Pandemi virus corona dapat dikatakan menjadi musuh dari seluruh manusia di dunia ini saat ini. Namun kita tidak boleh terhanyut kalah ketika menghadapi pandemi ini. Kita harus tetap yakin bahwa kita mampu keluar dari kemelut akibat pandemi ini. Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Nabi Habakuk adalah salah satu nabi yang melayani di dalam keadaan yang sulit untuk dipahami. Dia juga terkenal dengan sebutan nabi yang bingung. Nama Habakuk sendiri itu artinya adalah memeluk atau bergumul. Dalam Habakuk pasal yang pertama, Habakuk bertanya kepada Tuhan, mengapa Tuhan seolah-olah diam ketika kejahatan begitu merajalela, ketika orang fasik bertambah banyak? Keadaan bangsa Israel pada waktu itu mengalami kemerosotan luar biasa.
Tidak heran jika kejahatan itu bertambah banyak. Umat Yahudi hidup di dalam dosa, sehingga negara mengalami kemerosotan moral, mengalami krisis. Sebagai Nabi, Habakuk paham betul bahwa jikalau umat Tuhan itu taat, maka Tuhan akan memberkati mereka. Tetapi jika mereka melakukan kejahatan, menyakiti hati Tuhan, maka cepat atau lambat Tuhan pasti akan menghukum mereka. Habakuk adalah salah satu nabi yang melihat satu kondisi peralihan dari zaman Raja Yosia yang sangat saleh. Bahkan dikatakan dialah salah satu raja yang mereformasi kehidupan spiritual bangsa Israel. Orang Israel yang dulunya menyembah berhala, sejak zaman Yosia inilah mereka mulai kembali mencari Tuhan. Tetapi sekarang ketika Yosia sudah meninggal dan digantikan oleh raja berikutnya, Yoahas. Nah, Habakuk melihat hal yang berbeda. Yoahas dikatakan sebagai raja yang jahat. Dan di dalam kondisi demikian, Habakuk menerima satu berita yang sangat menyedihkan dari Tuhan. Nubuatan bahwa Yerusalem itu akan segera hancur ke tangan Babel. Bangsa yang dikenal sebagai bangsa yang kejam, keji, bahkan lebih jahat daripada umat Tuhan sendiri. Dan Tuhan menggunakan bangsa Babel atau bangsa Kasdim ini untuk menghukum orang Israel. Dan inilah yang tidak dimengerti oleh Habakuk. Bagaimana mungkin Tuhan menghukum bangsa Israel menggunakan bangsa Kasdim atau bangsa Babel yang notabene lebih jahat daripada orang Israel? Habakuk benar-benar tidak mengerti dengan cara pikir Tuhan. Bagaimana mungkin Tuhan menggunakan bangsa kafir untuk menghukum bangsa Israel? Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, inilah yang sulit dipahami oleh Habakuk. Bangsanya yang sangat dia cintai, keluarganya mungkin, atau mungkin dia sendiri akan ditawan atau mati di tangan bangsa kafir. Di dalam ketidakmengertiannya dengan cara kerja Tuhan, Habakuk itu mencoba mencari jawaban dari Tuhan. Habakuk berdoa kepada Tuhan, mohon supaya Tuhan membuat dia mengerti tentang Tuhan, tentang cara kerja Tuhan. Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, di dalam pergumulannya memahami cara kerja Tuhan, ketika Habakuk menanti jawaban Tuhan, apa yang dilakukan Habakuk? Habakuk berserah secara total kepada Tuhan. Karena itu dia bisa berkata di dalam Habakuk 2 ayat yang keempat, sesungguhnya orang yang membusungkan dada tidak lurus hatinya, tetapi orang benar itu akan hidup oleh percayanya. Inilah juga dikutip oleh Rasul Paulus di dalam Roma 1 ayat 17b, bahwa orang benar akan hidup oleh iman. Sebagai orang percaya, kita mungkin tidak dapat mengerti sepenuhnya apa yang Tuhan mau atau Tuhan lakukan di dalam kehidupan kita. Seringkali kehendak Tuhan itu tidak cocok dengan rasio kita. Meskipun kadang-kadang kehendak Tuhan itu bisa kita pahami di dalam rasio kita, terkadang kehendak Tuhan itu kelihatan sulit untuk kita mengerti. Ketika kita diberhadapkan pada situasi yang demikian, imanlah jawaban kita. Melalui iman kita menyadari bahwa Tuhan yang Maha Kuasa itu tidak pernah salah ketika Dia merancangkan sesuatu di dalam hidup kita, dan itulah yang harus kita yakini. Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Nabi Habakuk di dalam pergumulannya mengerti Tuhan, memahami Tuhan yang dia percayai, yang dia sembah. Dia terus benar-benar belajar percaya kepada Tuhan, sampai pada akhirnya di dalam pasal 3 kita melihat
satu puncak dari pergumulan iman Habakuk. Habakuk jelas tetap mengalami kesulitan untuk paham tentang cara kerja Tuhan, mengalami kesulitan mencari jawaban Tuhan. Maka apa yang dia lakukan? Daripada dia berbantah, daripada dia marah, lebih baik dia percaya dan memuji Tuhan. Di dalam pasal 3 dikatakan bahwa Nabi Habakuk menaikkan doa di hadapan Tuhan. Ini adalah doa yang berasal dari kitab Mazmur. Di dalam doanya Habakuk memohon belas kasihan Tuhan atas umat pilihannya. Habakuk juga menyatakan pujian atas kebesaran Tuhan, atas segala perbuatan yang telah ia lakukan bagi bangsa Israel sejak bangsa ini masih tertindas di Mesir. Tuhan sendiri yang datang dengan seluruh kebesaran kemuliaannya, dan Tuhan itu tidak pernah berubah. Tuhan juga yang memimpin bangsa ini keluar dari tanah Mesir dan menulai Mesir. Tuhan menyatakan kuasanya atas seluruh dewa-dewa Mesir, dan dialah yang membawa bangsa ini kepada kemenangan sejati sampai menuju ke Kanaan. Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selanjutnya Habakuk menggambarkan pengharapan sejati yang didapatkan ketika kita berharap penuh kepada Tuhan dan telah melihat seluruh pekerjaan Tuhan yang menuntun kita melewati seluruh persoalan, permasalahan, kesulitan di dalam hidup kita. Di dalam Habakuk 3 ayat 17-19 dikatakan demikian. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan, bahan makanan kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang, namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Allah Tuhanku itu kekuatanku, yang membuat kakiku seperti kaki rusa, yang membiarkan aku berjejak di bukit-bukit. Saudara, apa yang kita pelajari dari pernyataan tersebut? Pertama, kita tetap bersyukur. Di dalam keadaan yang sulit, yang mungkin tanpa hasil yang memuaskan, yang menggembirakan, yang secara manusiawi tidak dapat kita harapkan, kita melihat Habakuk tetap dapat bersyukur di dalam keadaan demikian. Ia bersyukur bukan karena telah diberi berkat, tetapi karena ia tahu siapa Tuhan yang dia sembah, siapa Allah yang dia sembah. Untuk itu, walaupun berada di tengah-tengah hukuman Allah atas Yehuda, Habakuk tetap memilih untuk bersukacita di dalam Tuhan. Di dalam ayat 18 dikatakan, namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Dan itulah yang seharusnya kita lakukan sebagai orang percaya, di mana kita harus senantiasa bersyukur di dalam segala keadaan kita, di dalam segala waktu. Itulah yang dikehendaki oleh Tuhan. 1 Tesalonika 5:18. Kedua, tetap berharap kepada Tuhan. Kita melihat iman yang lahir di tengah-tengah krisis, di mana saat semua harapan dari hasil pertanian mengecewakan, harapan atas hasil ternak pun mengecewakan, tetapi harapan satu-satunya tidak mengecewakan, itu adalah kasih penyertaan Tuhan. Ayat 19 dikatakan, Allah Tuhanku itu kekuatanku, yang membuat kakiku seperti kaki rusa, yang membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Habakuk tetap mengimani dan selalu percaya bahwa rancangan Tuhan bukanlah rancangan buruk, melainkan rancangan yang terbaik. Pengenalan akan Tuhan melalui perkataannya menjadikan ia tetap berharap kepada Tuhan tanpa syarat. Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, teks ini juga mengajarkan kepada kita tetap bersukacita di dalam Tuhan, walaupun kita di dalam kesulitan, di dalam masalah. Dasar dari sukacita sejati adalah Tuhan sendiri, karena Ia adalah sumber dari sukacita itu. Nabi Habakuk memberikan kesaksian hidup bahwa ia
melayani Tuhan bukan karena ia diberi berkat, tetapi karena Tuhan adalah segalanya di dalam hidupnya. Kita harus menyadari bahwa Tuhan berdaulat di dalam hidup kita. Kehidupan yang sedang kita jalani adalah sebuah kehidupan yang di dalamnya Tuhan itu merancangkan sesuatu yang baik bagi kita umat-Nya. Rancanganku adalah rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Itu kata Tuhan. Di saat hidup yang penuh dengan kesulitan dan tantangan, pandanglah kepada Tuhan Yesus. Dia yang telah mengorbankan dirinya di kayu salib untuk memberi kemenangan bagi kita. Jangan pernah putus asa menyerah pada keadaan. Pada saatnya, Dia akan mengubah ratapan kita menjadi satu sukacita. Jangan gentar karena situasi yang meresahkan di sekitar kita. Tetap yakin, Dia selalu hadir dan berkarya dalam setiap peristiwa, segelap apapun itu. Habakuk 3:19. Allah Tuhanku itu kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Tuhan saja yang membuat kita tetap kuat di dalam pergumulan kita, karena Dia adalah kekuatan kita. Amin. In you I find my peace, my comfort when I'm weak. I trust in you through storm and raging